Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. My Hero Academia episode ke-7 sudah rilis dan kali ini pertarungan epik antara Endeavor versus Shigaraki akhirnya diperlihatkan. Episode kali ini cukup mencuri perhatian para fans karena pro hero yang juga menjadi guru favorit di UA akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan mati sebagai pahlawan. Tapi selain itu ada banyak hal yang terjadi di episode kali ini. So untuk itu akan banyak hal yang akan kita bahas di konten breakdown episode 7 kali ini. Jadi langsung saja kita masuk ke breakdownnya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oh ya, di konten breakdown kali ini dan kedepannya mungkin tak perlu kita bahas lagi ringkasannya. Toh pasti kalian sudah menontonnya juga ya kan? Dan konten ini full spoiler tentunya. Jadi langsung saja kita breakdown. Episode kali ini mengadaptasi dari chapter 276 sampai chapter 278. Kita awali dengan memperlihatkan kondisi kota yang kacau balau akibat decay Shigaraki. Dan lalu kita difokuskan ke scene saat All Might dan Eri-chan menonton kondisi perang terkini. Jika diperhatikan lebih detail, kalian bisa lihat tanduk Eri-chan di sini sudah terlihat mengecil, padahal jarak pengisian akumulasi Quick Rewind sudah berjalan kurang lebih 4 bulan. Artinya Eri-chan telah menggunakan Quick Rewind di sini. Lantas pada siapakah Rewind digunakan? Jawabannya adalah Mirio. Ya, Eri-chan menggunakan Quick-nya pada Mirio untuk mengembalikan Quick Mirio setelah hancur di Arc Overhaul. Bergeser ke scene lain, kini memperlihatkan pertarungan Endeavor versus Shigaraki All for One. Meskipun di sini Shigaraki sudah dalam kondisi dimatikan Quick-nya, namun tetap saja Shigaraki masih dapat menangkis serangan Hellflame Black Endeavor. Karena kekuatan fisik Shigaraki saat ini sudah hampir setara dengan kekuatan fisik All Might versi Prima. Dan secara kita tahu kalau level kekuatan Endeavor dan All Might itu sangat-sangat jauh, sehingga serangan Endeavor tak akan mudah kali ini. Lalu kita ke scene saat beberapa Nomu lain dibangkitkan. Nah, Nomu ini adalah tipe Nair High End, yakni Nomu yang lebih kuat dari Nomu lain, namun kekuatannya masih di bawah High End Nomu. Ya, intinya Nomu ini kekuatannya masih setengah-setengah lah. Dari beberapa Nomu ini tentunya akan selamat dalam kondisi perang saat ini, dan nantinya akan terlibat lagi di perang yang lebih besar. Setelah pertarungan sengit, pada akhirnya Shigaraki melawan dan langsung saja menumbangkan Endeavor dan Ryukyu sekaligus. Di sini nih juga kita dapat melihat Shigaraki yang mengangkat tangannya di atas tubuh Endeavor. Ini sebenarnya adalah bentuk penghinaan terhadap Endeavor setelah di season 4 yang lalu Endeavor mengalahkan Hood Nomu dan sekaligus mendeklarasikan dirinya sebagai pahlawan nomor 1 Jepang yang baru. Setelah itu, tujuan Shigaraki kini untuk memusnahkan Aizawa, sebab Aizawa adalah penyebab dari terbatasnya gerak Shigaraki untuk memakai Quirk-nya. Sedikit penjelasan, Aizawa posisinya di sini sebagai beban dari Shigaraki karena Quirk Aizawa yakni Erasure. Erasure seperti yang kita ketahui bersama adalah Quirk yang menjadi counter dari segala Quirk karena kekuatannya yang bakal bisa mematikan Quirk orang lain tanpa pandang bulu. Singkatnya, Shigaraki kemudian kerasukan lagi dan kali ini All for One sudah tak sabar ingin merebut One for All milik Deku. Deku juga merasakan perasaan yang sama di mana dia seakan dibisikkan oleh All for One. Ini disebabkan karena dalam inti One for All ada kesadaran Quirk dari Shigaraki Yoichi atau adik dari All for One. Alhasil mereka saling terhubung satu sama lain. Kemudian Gran Torino ikut bertarung untuk melawan Shigaraki. Di sini Gran Torino berkata kalau dia bisa menghadapi Shigaraki sebab sosok yang jauh lebih kuat pernah dia buat babak belur. Lantas siapakah yang dimaksud Gran Torino? Tentu saja adalah All Might. Nah, All Might dahulu saat masih menjadi murid Gran Torino sudah langsung menguasai Quirk One for All 100% tanpa ada cacat sama sekali. Artinya All Might dulunya sudah sangat-sangat kuat. Hanya saja pada saat itu All Might masih labil, sehingga Gran Torino lah yang melatih All Might sampai babak belur. Kita kemudian bergeser ke lokasi tempat markas Paranormal Liberation. Kini Gigantomachia bangkit dan mengangkut seluruh rekan League of Villains-nya untuk pergi ke lokasi Shigaraki. Tapi sebelum itu, Dabi menarik Skeptic untuk join. Lantas, apa tujuan Dabi pada Skeptic? Tentu saja, Skeptic akan digunakan oleh Dabi untuk menyokong aksi pembongkaran rahasia Endeavor besar-besaran, di mana Dabi bakal menggunakan Skeptic yang ahli IT untuk menampilkan kejahatan Hawks dan Endeavor ke seluruh masyarakat Jepang. Setelah itu, Gigantomachia pun berlari ke arah Shigaraki, namun ditahan oleh Montoledi. Montoledi di sini memanfaatkan Quirk gigantifikasinya untuk menahan gerakan Gigantomachia, tapi sepertinya itu sia-sia cuy, karena Gigantomachia jelas lebih kuat. Kekuatan Gigantomachia di sini jelas jauh dari Montoledi, sebab Gigantomachia memiliki beberapa Quirk sekaligus di dalam tubuhnya, dan maybe salah satunya adalah Quirk Durability, sehingga meningkatkan kekuatan fisik dari Gigantomachia. Alhasil Montoledi yang sebesar Ultraman di sini dengan mudah akhirnya dilempar. Anjir, kayak melempar sendal. Setelah itu, Midnight dan Kamui Wood berusaha menidurkan Gigantomachia,
Tapi siapa sangka mereka berdua dapat jackpot dari Dabi, di mana Dabi membakar Kamui Wood hingga akhirnya Kamui tumbang. Hal ini dapat terjadi karena Kamui Wood memiliki quirk mutan pohon, sehingga api Dabi menjadi kelemahan alaminya. Di samping itu, Midnight juga dapat jackpot dari quirk kompres berupa serpihan bangunan dari Mr. Kompres, dan ini akan membuat Midnight sekarat. Di saat sekarat seperti inilah, Midnight berpikir keras untuk mencari cara membuat Gigantomachia tumbang, dan terbesitlah ide untuk menciptakan obat bius. Maka dari itu, Midnight menghubungi Yaomomo atau Creati, karena Midnight tahu jika Yaomomo bisa memproduksi benda apapun sepanjang pengetahuannya. Lantas, apa yang akan diciptakan oleh Yaomomo? Tentu saja adalah anestesi, dan anestesi akan digunakan untuk menidurkan Gigantomachia yang segede kaiju. Setelah itu, Midnight pun tewas dibunuh oleh villain. Nah, villain yang membunuh Midnight ini adalah villain bertopeng tengkorak yang nantinya akan muncul untuk baku hantam dengan Asidomina dan Kirishima di perang selanjutnya. Dan episode ke-7 ini pun selesai. Episode kali ini benar-benar epic. Pertunjukan baku hantam antara Endeavor versus Shigaraki akhirnya diadaptasi dengan bagus sekali. Episode ke depan akan menunjukkan ke kita kerjasama dari kelas A dan B yang sempat menjadi rival di season 5 sebelumnya. Dan kita nantikan saja episode selanjutnya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.